Welcome to Kinesthetic English Learning. I'm Nada and today we're going to learn about asking and giving opinion. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih asking and giving opinion? Asking and giving opinion adalah suatu ekspresi ketika kita ingin menanyakan, meminta pendapat atau merespon sesuatu. Dan di bahasa Inggris, ada banyak sekali cara untuk mengekspresikan whether we want to ask or give our opinion. Mari berlatih. Contoh yang pertama adalah what do you think about? What do you think about? Artinya, bagaimana menurutmu atau apa pendapatmu? Contoh kalimatnya, what do you think about my new clothes? What do you think about my new clothes? Artinya, apa pendapatmu tentang baju baruku? Contoh yang kedua adalah, would you agree with me that? Would you agree with me that? Contoh kalimatnya adalah, would you agree with me that we should study hard for exam? Would you agree with me that we should study hard for exam? Artinya, apakah kamu setuju denganku bahwa kita harus belajar dengan giat untuk ujian? Contoh ketiga adalah, what are your thoughts? What are your thoughts? Artinya, apa pendapatmu? Contoh kalimatnya, what are your thoughts about global warming? What are your thoughts about global warming? Artinya, bagaimana pendapatmu mengenai pemanasan global? Contoh yang keempat adalah, do you agree with me that? Do you agree with me that? Contoh kalimatnya, do you agree with me that we should go to the store now? Do you agree with me that we should go to the store now? Artinya, apakah kamu setuju denganku kalau kita bisa pergi ke toko itu sekarang? Nah, contoh yang terakhir adalah, do you agree with me? Do you agree with me? Apakah kamu setuju denganku? Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara giving opinion atau memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Ada beberapa macam kalimat yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah in my opinion. In my opinion. Atau menurut saya. Contoh kalimatnya adalah, in my opinion, we should bring an umbrella. In my opinion, we should bring an umbrella. Artinya, menurut pendapatku, kita harus membawa payung. Contoh yang kedua adalah as far as I'm concerned. As far as I'm concerned. Artinya, setahu saya. Contoh kalimatnya kita bisa menggunakan as far as I'm concerned, taking English course can improve your English skill. Setahu saya, mengambil kursus bahasa Inggris bisa meningkatkan skill atau kemampuanmu. Contoh yang ketiga adalah I believe that. I believe that. Saya percaya bahwa. Nah, untuk contoh kalimatnya kita bisa menggunakan I believe that the result will be out soon. I believe that the result will be out soon. Saya percaya bahwa hasilnya akan segera keluar. Contoh berikutnya adalah I think. I think atau saya pikir. Contoh kalimatnya adalah I think we should go to the gas station now. I think we should go to the gas station now. Aku pikir kita harus pergi ke pom bensin sekarang. Contoh selanjutnya adalah to be honest, I think or personally I think. Contoh kalimatnya adalah
To be honest, I think that Andy has been working so hard for his exam. Artinya, sejujurnya aku pikir Andy sudah berusaha keras untuk ujiannya. Setelah kita belajar tentang bagaimana cara meminta dan memberikan pendapat, kita akan belajar tentang bagaimana ketika kita setuju atau tidak setuju dalam sebuah pendapat. Ketika kita setuju dengan suatu pendapat, kita bisa menyatakannya dalam beberapa cara. Yang pertama adalah I agree. I agree with you. I couldn't agree more. I feel the same. You're absolutely right. No doubt about it. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara menyatakan ketika kita tidak setuju atau disagree on something. Dalam bahasa Inggris, ada beberapa cara, teman-teman. Yang pertama adalah I'm afraid I disagree. Kemudian, I disagree with you. That's not the way I see it. I don't think so. Akan tetapi, ketika kita setuju dengan sesuatu, terkadang kita masih perlu untuk memberikan pendapat kita sendiri, yang bisa disebut dengan partly agree, atau setengah-setengah, setengah setuju, setengah tidak setuju. Nah, dalam bahasa Inggris, ada beberapa cara agar kita bisa menyampaikan pendapat kita dengan partly agreeing. Yang pertama adalah dengan cara I see your point, but yang artinya aku paham maksudmu, akan tetapi. Nah, sekarang contoh kalimatnya adalah I see your point, but we need to wait for the result of our exam. Aku paham maksudmu, akan tetapi kita harus menunggu hasil dari ujian terlebih dahulu. Contoh yang kedua adalah I kind of agree with you, but. Nah, artinya adalah aku agak sedikit atau aku sedikit setuju denganmu, tetapi. Nah, contoh kalimatnya adalah I kind of agree with you, but I need to think about it first. Ya, aku setuju dengan pendapatmu, akan tetapi aku pikir-pikir dulu ya. Contoh selanjutnya adalah I agree with you, however. Artinya, aku setuju denganmu, akan tetapi. Contoh kalimatnya adalah I agree with you. However, we need to wait here a little longer. Aku setuju denganmu, akan tetapi kita harus menunggu sedikit lagi. Contoh selanjutnya adalah you make a good point, but. Artinya pendapatmu benar, akan tetapi. Nah, contoh kalimatnya adalah you make a good point, but you need to think about the consequences too. Ya, pendapatmu benar, akan tetapi kamu harus berpikir tentang konsekuensinya juga. Nah, contoh yang terakhir adalah you right, but. Kamu benar, tapi. Contoh kalimatnya adalah you're right, but we cannot go to that place today. Kamu benar, tapi kita tidak bisa pergi ke tempat itu hari ini. Baiklah teman-teman, sekarang saatnya kita memperhatikan penggunaan kalimat-kalimat di atas dalam suatu dialog. The weather today is really hot, isn't it? Yes, I feel the same. Would you agree with me that global warming on our planet is getting worse? I couldn't agree more. Do you think that humans are the cause of global warming? Well, to be honest, I think it's just because our planet is already old. It's just nature. That's not the way I see it. What do you mean? I kind of agree with you, but when people litter, it can damage the environment, causing global warming. Well, you make a good point. Alright, jadi itu tadi contoh penggunaan kalimat-kalimat menggunakan asking and giving opinion in a dialogue.
Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh game yang bisa kita gunakan dengan menggunakan expression of asking and giving opinion. Untuk gamenya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi di bawah. Alright guys, thank you so much for watching. Dan jangan lupa untuk cek website kita juga untuk berbagai materi dalam bahasa Inggris. I hope you guys enjoyed it and I hope you learned something from it. Thank you so much for watching and bye-bye. See you in the next video.